Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mari sama-sama belajar firman Tuhan yang akan kita ambil di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama. Kita akan mulai firman Tuhan pada saat ini. Saya beri judul, apapun yang difirmankan Tuhan, lakukan. Kita akan baca bersama-sama perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang menyedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Cerita yang tidak asing lagi bagi kita semua. Mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Kana adalah merubah air menjadi anggur. Pada saat itu ada sebuah pesta perkawinan di Kana, di mana pesta belum selesai, masih berjalan separuh, anggur di situ sudah habis. Ibu Yesus pada saat itu mengetahui hal itu, dan dia berbicara kepada Tuhan Yesus, berkata mereka kehabisan anggur. Tetapi ada sedikit penolakan karena Tuhan Yesus merasa itu belum waktunya bagi Tuhan untuk melakukan mujizat, untuk memulai pelayanan. Tetapi Maria berkata kepada pelayan-pelayan, apapun yang diperintahkan kepadamu, lakukan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa harus pelayan yang disuruh oleh Maria untuk melayani Yesus? Kita tahu pekerjaan pelayan adalah melakukan tugas, melakukan perintah. Dan seringkali perintah yang diberikan Tuhan kepada kita itu seringkali tidak masuk akal, seringkali tidak bisa kita pikirkan dengan akal sehat kita. Untuk itu dibutuhkan satu sikap seorang pelayan, satu sikap seorang budak. Kalau zaman itu pelayan adalah budak, ya. Dimana perintah yang diberikan oleh tuannya harus dilakukan. Nah, pada pertengahan pesta yang meriah itu ada satu masalah, kehabisan anggur. Jalan satu-satunya bagi Maria pada saat itu adalah datang kepada Yesus untuk memberitahukan setiap masalahnya. Dan untuk terjadi pertolongan dari Tuhan, terjadi campur tangan Tuhan di dalam setiap perkara di dalam kehidupan kita, ada satu yang dibutuhkan. Apa saudara? Sikap seorang pelayan. Apa sikapnya? Bahwa pelayan tugasnya adalah melaksanakan perintah. Pelayan tugasnya adalah taat kepada perintah Tuhan. Nah, itulah yang dibutuhkan bagi kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Untuk bisa Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita, dibutuhkan satu sikap taat, dibutuhkan satu sikap untuk mau melakukan apapun yang Tuhan katakan, ya. Maria berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa saja yang diperintahkannya, lakukan. Nah, saya nggak bisa bayangin kalau pada saat itu Maria ngomong kepada pemimpin pesta. Pasti pemimpin pesta pakai akalnya, pakai caranya, pakai jalan pikirannya, pakai pengetahuannya, dan tidak akan pernah ada mujizat.
Pengiringan kita kepada Tuhan juga seperti itu, saudara. Pada saat Tuhan berfirman kepada kita tentang suatu hal, pada saat itulah kita harus mengambil sikap seperti seorang pelayan. Hanya satu yang dilakukan, lakukan perintah Tuhan, lakukan apapun yang difirmankannya. Maka saudara pun yang kasih dalam Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar buat kehidupan saudara dan saya. Untuk itu perlu kita ketahui lewat renungan saat ini bahwa dibutuhkan ketaatan seorang pelayan, di mana tugasnya hanya melakukan perintah. Di situ ada 6 tempayan, yang satu tempayan isinya kurang lebih 200 liter. Tuhan Yesus menyuruh isilah tempayan itu penuh dengan air. Air dari mana? Air dari sumur. Mungkin kalau bukan pelayan nggak mau isi. Mungkin juga kalau bukan pelayan nggak mau nyeduh air, dibawa kepada pemimpin pesta untuk disuruh mencicipi. Berhubung pelayan dan ada perintah, apa saja yang diperintahkannya lakukan, maka mujizat akan terjadi dalam kehidupan saudara. Maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar buat kehidupan kita. Selama ini kenapa? Apa yang menjadikan jalan mujizat terjadi dalam kehidupan kita? Apa yang menjadikan jalan perkara-perkara besar tidak terjadi dalam kehidupan kita? Karena kita pakai akal pikiran kita. Karena setiap firman yang kita terima, bukan kita lakukan, tetapi kita cerna dengan pikiran kita. Dan kalau tidak masuk akal, kita tidak mau melakukannya. Mari belajar bersama-sama firman Tuhan saat ini. Miliki ketaatan seorang pelayan. Miliki hati seorang pelayan yang tugasnya hanya melakukan perintah yang dia terima. Demikian juga dengan kita, anak-anak Tuhan. Miliki sikap yang seperti itu. Apapun yang difirmankan Tuhan di dalam kehidupan kita, lakukan, maka mujizat akan terjadi di dalam kehidupan kita. Perkara-perkara yang besar akan dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga air itu waktu dicicipi oleh pemimpin pesta, air itu menjadi anggur, dan anggur yang enak. Sehingga dia ngomong kepada mempelai laki-laki, setiap pesta itu disajikan anggur yang baik dulu, baru disajikan anggur yang kurang baik. Tetapi kamu sampai pesta ini mau berakhir, tetap anggur yang terbaik yang kau sajikan. Saudaraku, maukah kita Tuhan buat kehidupan kita manis seperti anggur? Ayo miliki sikap seorang pelayan di hadapan Tuhan. Apa saudara? Apapun yang difirmankan Tuhan, kita lakukan tanpa pikir panjang, tanpa kita telaah, tanpa kita pikirkan masuk akal atau tidak. Tetapi apa yang difirmankan Tuhan untuk kita lakukan, maka semuanya akan jadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bagi Tuhan